بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علم الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالعلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita sudah sampai kemarin belajar babul jenazah, bab jenazah. Masuk fasal pertama cara mengurus jenazah. Fasal pertama itu yang kita kemarin belajar cara memandikan jenazah. Cara memandikan jenazah. Hari ini sudah masuk di cara mengafani jenazah juga sama cara sholat jenazah kalau waktunya cukup. Tapi belang-belang. Kemarin belajar di cara memandikan yang paling sedikit. Itu mandi yang paling sedikit yang mungkin bilang itu mujzi, yang wajib. Tapi kalau kita mau lebih afdal. Hari ini lanjut di cara apa? Cara mengafani jenazah. Allah Ta'ala memuliakan manusia. Seluruh manusia. Suruh kalau ada yang meninggal harus kasih kain kafan. Manfaatnya enggak ada manfaat. Kalau kita mau lihat hakikatnya, enggak ada manfaat karena tetap badannya hilang sudah berapa hari, mulai dari 10 hari sudah keluar nanah di badannya ya, mungkin 20 hari sudah selesai badannya. Tapi ini Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Sesungguh kita memuliakan anak Adam. Jadi tidak boleh kalau meninggal kita buang atau mungkin bilang taruh di tempat sampah. Enggak, Allah Ta'ala kasih cara biar ini makhluk yang mulia di mata Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Jadi harus mandi, bersihin. Ini bersihin, Syekh, kenapa bersihin? Kenapa harus memandikan orang yang meninggal? Kenapa harus memandikan orang yang meninggal? Padahal kita tahu kalau ada yang tidur, wudunya batal, mandinya batal. Ini enggak, kita bersihin badannya karena kayak ini pergi mau ketemu sama Allah Ta'ala. Harus dalam cara yang bagus. Jadi kita lihat mandi juga kemarin kita sudah belajar harus rapiin rambutnya, badannya, kukunya, kasih wangi biar pergi ketemu sama Allah Ta'ala dalam keadaan yang bagus. Allah Ta'ala suka hal yang seperti itu. Juga Rasulullah bersabda, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguh Allah Ta'ala baik, tidak terima kecuali yang baik. Jadi bicara juga, bicara kamu harus baik. Allah Ta'ala terima bicara. Tapi kalau bicara kamu atau kata-kata kamu buruk, Allah Ta'ala tidak suka. Badanmu juga bersihin, badanmu selalu bersih, wangi. Itu Allah Ta'ala terima. Sambil malaikat itu dekat ke badanmu. Kalau badanmu bersih, tidak bau, keluarin kotor-kotor yang di badan kita, itu Allah Ta'ala tayyib. Malaikat bisa dekat. Tapi kalau lawannya, tidak perhatian sama badannya, tidak bersihin, tidak pakai wangi, itu syaitan dekat ke badanmu. Karena syaitan suka bau-bau yang tidak bagus. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba.
Di sini biar juga ulama bilang karena jenazah itu atau manusia yang makhluk yang paling bau. Kalau kita taruh di tempat biasa aja, tidak menguburkan atau tidak mengafani, tidak masukin makam itu, baunya bisa sampai 3 hari jaraknya. Dari maksudnya dari jauh, kalau tidak menguburin itu bisa lihat atau bisa cium harumnya dari atau wangi bau tersebut itu dari sekian kilo, jauh sekali. Jadi Allah Ta'ala kasih hikmah harus menguburkan orang yang jenazah manusia, muslim atau non muslim. Tapi alhamdulillah cara yang bagus, cara orang muslim yang kita tahu bagaimana. Ya, yang lain mereka bakar, yang lain mereka itu kasih badannya ke universitas-universitas yang di Eropa. Mereka tidak bisa beli makam karena mahal. Di Amerika urusan wafat itu atau setelah wafat mahal sampai $10, 10.000, ada yang 2.000, ada yang 300, paling sedikit 500. Itu biar dapat makam atau tempat yang biasa yang kaya harus beli apa bahasa Indonesia tabut, itu dalam bahasa Arab, tabut dalam bahasa Indonesia enggak tahu, yang kayu biar taruh orang yang mayit atau jenazah di situ. Kita enggak, tidak perlu seperti itu, beli kain kafan yang baru, yang kita kemarin bilang bersihin badannya, kasih wangi, taruh di satu tempat atau di tempatnya, di makamnya, ya kan. La ilaha illallah. Qala faslun aqallul kafan thawbun ya'ummuhu. Itu cara mengafani jenazah paling sedikit itu dengan membungkus mayat. Artinya satu aja, itu yang paling sedikit. Itu yang paling sedikit biar tutup auratnya. Tutup aurat orang yang mayat tersebut dengan satu pakaian. Kemarin kita sudah belajar bersih atau mandiin orang yang meninggal itu wajib kepada orang yang masih hidup. Juga di sini sama. Kemarin kita juga belajar setelah mandi pakai atau waktu mandi pakai sabun, pakai parfum, pakai itu kenapa? Kenapa pakai itu juga di sini juga pakai kain kafan, pakai kain kafan. Kafan seharus baru atau cukup yang lama, Cek? Atau bagaimana? Itu dalam syariah yang penting pakai baju yang bersih, yang tahir. Biar tadi sudah jelasin kalau tidak tahir atau yang najis itu syaitan bisa dekat kepada orang yang meninggal. Jadi mereka kasih atau pilih baju yang bersih. Di Yaman seperti saya masih ingat nenek saya, dia pergi haji, ayahnya pergi haji berapa kali, dia bawa baju ihram, jadikan kafan, sama kafannya sudah kita biasa sudah ada kafan, tapi karena mereka mengagungkan baju itu yang setelah atau yang ya, mungkin bilang bekas haji, mereka juga taruh di langsung badannya langsung sama pakaian ihram, habis itu baru mereka kasih kafan yang 3 lapis, nanti kita belajar. Banyak itu di Yaman ikut cara ini, tapi tetap kafannya ada. Ini yang paling sedikit.
paling sedikit 1 lapis bisa tutup auratnya. Baru atau lama tidak masalah, yang penting bersih. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pilih yang lama, lebih afdal yang lama. Kenapa? Karena waktu mereka bilang, wahai Abu Bakar, waktu dia di sakaratul, sebelum sakaratul maut atau lagi sakit, mungkin itu mereka tanya, kalau kamu kalau kamu sudah wafat, kita kasih kafan baru atau bagaimana? Dia bilang enggak, beli atau pakai saya punya baju yang masih bersih, bisa pakai itu aja, cukup. Mereka bilang kenapa? Dia bilang yang hidup lebih hak atau haknya lebih dari saya, karena saya ini berapa hari di dalam makam tersebut sudah hilang. Jadi tidak perlu kasih baju yang baru atau bahan yang baru. Itu fahaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi setelahnya banyak sahabat atau beberapa sahabat bilang apa? Lebih afdal baru. Lebih afdal baru. Biar aman dari kotor atau dari najis. La ilaha illallah. Aqallul kafan thawbun ya'mu wa akmaluhu, yang paling itu yang sempurna yang mana itu? Yang mencukupi tadi apa? Seluruh badan ya tadi. Adapun sempurnanya itu adalah sebagaimana satu nurunan paket. Ini maksudnya 3 lapis. 1, 2, 3. 3 lapis. Wa akmaluhu. 3 lafai. Tapi juga di Yaman mereka jadikan seperti baju. Jadikan seperti baju. 1 seperti sarung bawah. 1 seperti bahasa Indonesia bilang apa itu? Mukna. 1 tutup dari bawah. 1 dari atas. Yang kedua itu khimar. Seperti khimar tutup badannya, tapi badannya juga 3, ini jadi 3. Yang ketiga itu tutup atau bisa tutup seluruh badan. Yang pertama seperti sarung bagian bawah, bagian atas, ini yang pertama. Yang kedua khimar tapi masukin dari kepala tapi bisa tutup badannya, jadi 2. Ya, 2 tutupan maksud, karena tadi bagian atas bagian bawah, ini yang kedua bisa tutup seluruh badan tapi wajahnya masih ada, seperti khimar yang di sini ada beberapa ibu Indonesia biasa pakai yang panjang seperti kerudung ya, kerudung yang panjang ini mereka langsung jahit seperti itu. Tapi sampai seluruh badan. Ini sekarang ya berapa ibu yang tutup, masya Allah paling banyak dari badannya, dari belakang, dari depan sampai kadang-kadang lutut. Ini bagus. Di Yaman untuk perempuan mereka panjangkan lagi sampai bisa tutup kakinya juga. Yang ketiga itu, yang terakhir itu yang biasa mereka setelah itu mereka ikat sampai masukin apa makamnya. Wa akmaluhu lirrijal 3 lafaif. Ini laki-laki. Laki-laki 3. Akmaluhu 3 lafaif. Caranya itu mereka harus kita bilang apa itu? Belajar di ada biasa mereka bikin daurah bagaimana cara mengafani orang yang meninggal. Walil mar'a qamisun wa khimarun wa izarun wa lifafatan. Tadi itu laki-laki. Tadi laki-laki 3. Tapi perempuan juga ada kamis yang panjang. Tapi kamisnya bukan yang sempit. Biasa mereka sudah orang yang jahit sudah paham bagaimana cara jahit apa itu kafan. Kamis walil mar'ati, ini untuk perempuan kamis, yang di Indonesia namanya kamis juga atau mungkin bilang banjang, tapi itu kafan. Mereka tidak apa namanya ini, tidak ada menghiasan, sudah kafan, kamis yang biasa aja.
Wa khimar. Khimar itu yang tadi setelah kamis. Kamis dari sini ya kan. Khimar jadi seperti saya tadi bilang. Apa namanya ini? Kerudung. Kerudung tapi panjang. Bisa seluruh badannya. Ya, wa izar. Izar itu tadi seperti sarung. Izar itu sarung. Tapi juga tidak ada karet atau biasa aja. Izarnya itu la ilaha illallah. Dia panjang juga, luas karena bukan seperti baju untuk orang yang masih hidup bisa atur sendiri. Enggak, ini mayit. Ini mayit harus kita jadikan baju yang luas biar bisa masukin dalam cara yang mudah. Oke, wa izar wa lifafatan. Kamis, khimar, izar itu izar atas apa? Atas kamis. Tadi kamis yang panjang, ya. Khimar juga izar. Izar yang macamnya seperti sarung, tapi namanya izar juga. Ya. Ini kenapa biar tutup bagian bawah sempurna. Kalau kena air tidak ada yang bisa lihat badan wanita tersebut. Ini untuk perempuan. Habis itu baru ada dua lapis yang bahasa Indonesia seperti terguling itu yang dua kali. Satu, dua. Ini 5. Untuk perempuan 5. Untuk laki-laki 3. Laki-laki 3. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأقل الكفن ثوب وعمه وأكمله للرجل 3 لفائف. أكمله للرجل 3 لفائف. Oke, untuk laki-laki mudah. Perempuan tadi bilang harus ada kamis, harus ada khimar, harus ada izar, harus ada lifafatan, 2 lapis itu yang biasa, tidak jahit seperti baju. Tapi laki-laki enggak. Laki-laki 3 lafaif itu 3 lapis aja. 1 taruh gini, tutup. Yang kedua dari atas tutup lagi. Yang ketiga dari atas lagi. Jadi seperti apa bahasa Indonesia? Bungkus. Hasil bungkus seperti apa itu? Seperti shawarma. La ilaha illallah. Ini yang paling afdal atau yang paling sempurna. Tapi kalau tidak bisa, orangnya miskin atau kadang-kadang orang yang mungkin kita bilang kadang-kadang itu yang kecelakaan, kita tidak tahu orangnya dari mana, enggak ada yang mau kasih kafan yang sempurna, ya boleh itu satu lapis aja tutup salat atau bawa ke makamnya. Alhamdulillah kita saudara muslim juga biasa ada di masjid, biasa ada di beberapa tempat khusus di Yaman, ada tempat khusus mandiin atau mengurus orang yang meninggal. Kalau mereka lihat atau ketemu yang seperti ini, atau kadang-kadang kamu bawa atau bilang sama mereka, ada saudara saya, ayah saya, ibu saya meninggal, masjid itu urus semuanya. Terus saya mau bayar dari harta orangnya itu yang meninggal, ya boleh kita sekarang siap-siap semuanya. Kalau kamu mau kasih lebih atau kurang, nggak ada yang bilang sama kamu kenapa kurang atau kenapa lebih. Karena biasa tempat tersebut namanya maghsalatul amwat. Jadi gratis, seperti ikhlas. Banyak yang mau sedekah taruh di situ untuk orang yang meninggal umum itu, yang kaya atau miskin. Tapi biasa kalau kaya mereka datang bilang sama mereka yang mengurus itu jenazah, ini orangnya minta dari hartanya atau bawa kafannya sama sabun sama semuanya itu mereka terima juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini cara mengafani jenazah. Yang kedua, cara salat. Hari ini kita belajar juga syarah salat. Salatnya itu mudah sekali. Bukan seperti salat fardu yang kita belajar. Ada 7 rukun. Rukun salat jenazah ada 7. Yang pertama niat. Usalli alal mayyit al-hadir. Yang pertama niat. Seperti yang kita jelasin di setiap buku, setiap bab, salat, puasa, zakat, harus ada niat. Madhab Imam Syafi'i jadikan niat itu satu rukun dari perbuatan kita atau amal kita, salat atau puasa atau ibadah, harus ada niat. Ya. Niatnya itu sesuai jenazah yang mereka bilang. Mereka bilang ini perempuan, ya jadi usalli 'alal mayyitah atau perempuan. Bisa bilang mayit perempuan, bisa bilang mayit laki-laki, terserah. Yang penting waktu salat kasih tahu ini usalli 'alal mayyit al-hadir. Kalau hadir di depan kita itu di masjid 'alal mayyit al-hadir. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan ala al-mayyitah al-hadirah. Kalau saya tahu namanya juga Syekh, boleh saya bilang usalli ala fulan atau fulan, ya boleh juga, tidak masalah. Bisa apa namanya ini sebut namanya. Tapi kalau ada laki-laki, ada perempuan juga, kalau ada laki-laki sama perempuan bilang usalli ala al-amwat al-hadirin. Bisa kalau tahu namanya sama fulan dan fulana boleh. Saya tidak tahu. Kadang-kadang banyak saya lihat mereka ada jenazah ini yang salat sekarang jenazah ini laki-laki atau perempuan. Bisa saya ikut niat imam. Usalli ala ma nawahul imam. Madhab Imam Syafi'i boleh. Usalli atau nawaitu seperti niat imam. Karena imam yakin niatnya dia tahu ini perempuan atau laki-laki. Karena mereka bilang sama beliau. Kalau imam tidak tahu ini tidak mungkin. Di dalam hukum syar'i itu sunnah kalau berdiri, kalau perempuan di tengahnya, di tengah jenazah. Tapi kalau laki dekat kepalanya. Jadi itu ada hukum syar'i di situ. Jadi imam pasti bisa tahu ini perempuan atau laki-laki. Waktu niat dia bilang usalli alal mayyit al-hadirah. Unsa, perempuan. Allahu akbar. Saya datang enggak tahu imam itu atau mereka tidak, saya tidak tahu ini perempuan atau laki-laki, bisa bilang niat saya seperti niat imam. Allahu akbar. Sudah cukup. Bisa. Itu manfaatnya juga di seperti yang di Al-Masjidil Haram. Masjidil Haram biasa dalam bahasa Arab. As-salah ala al-amwat al-hadirin dhukur. Kadang-kadang orang Indonesia tidak paham. Ini dia bilang apa laki-laki atau perempuan ya kan, karena tidak bisa bahasa Arab. Jadi masukin atau bilang usalli seperti niat al-imam atau nawaitu seperti niat imam tadi. Karena mereka di dalam bahasa Arab aja bilang salat sama jenazah laki-laki biasa bilang dakar atau perempuan, atau kadang-kadang dakarun wa tiflun, laki-laki dan anak kecil. Itu biar keluar dari masalah ini yang saya tidak tahu, bilang usalli atau nawaitu seperti niat imam, sudah selesai. Niat. Oke. Ini kalau hadir, kalau orangnya ada, yang meninggal ada. Tapi kalau enggak, saya dengar dapat kabar ini fulan meninggal, yang saya teman saya atau saudara saya mau salat, bisa usalli ala al-mayyit al-ghaib. Ghaib yang tidak ada, itu yang di tempatnya. Syarat niat ini atau syarat salat sama orang yang meninggal, yang ghaib, yang bukan di tempat kita, saya tidak bisa hadir jenazahnya, itu syaratnya harus orangnya sudah mandi, sudah mereka mandiin, sudah bersih, sudah salat. Atau sudah mandi. Yang paling sedikit itu maksudnya harus sudah bersih atau siap bawa ke makamnya. Kalau sebelum mandi, tidak boleh.
Karena salat biasa setelah mandi. Jadi ini dapat kabar, Faisal ini fulan meninggal. Saya bilang, oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suruh teman saya, ayo kita salat sama fulan ini yang meninggal. Mereka belum mandi, baru dapat kabar ini, baru meninggal, baru dia keluar rohnya. Mereka lagi nunggu anaknya, lagi ada berapa urusan yang belum selesai. Itu tidak boleh. Harus setelah mereka sudah mandiin mayit tersebut, baru boleh kita salat. Itu syarat salat yang apa? Yang gaib. Kalau hadir pasti mereka bawa ke masjid sudah hadir. Sudah ada. Pasti kalau mereka bawa ke masjid artinya sudah mandi. Tapi kalau gaib kita tidak tahu. Sekarang ada telepon atau chat atau video juga bisa tahu sudah mandi atau belum. Kadang-kadang di Hadramut mereka tunggu sampai 10 jam, sampai 1 hari. Kalau anaknya tidak ada, dia bilang saya mau lihat ayah saya, mereka kasih izin sampai tunggu sampai besok kadang-kadang. Wafat hari ini, dapat kabar sama anaknya. Anaknya bilang saya datang, tunggu saya. Ya, mereka nunggu sampai dia sampai ketemu ayah. Itu yang penting mereka sudah atur bagaimana caranya biar tidak bisa bau atau mungkin bilang tidak muncul bau yang atau badannya mulai rusak. Tapi kalau sudah badannya mulai rusak atau mulai keluar yang bau, harus kita cepat, jangan nunggu-nunggu. Ada hadis dari Nabi, ikramul mayyit dafnu. Itu memuliakan orang yang meninggal, itu langsung masukin kabar, jangan nunggu. Kecuali itu ada beberapa kecualian dalam buku fikih. Bahasa Indonesia bilang apa? Pengecualian. Yang kedua, membaca takbir 4 kali. Rukun yang baca ayat yang kedua itu takbir 4 kali. Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram ya. Atau termasuk takbiratul ihram. الثاني النية الثاني 4 تكبيرات. 4 تكبيرات. الله أكبر. أصلي على الميت الحاضر ذكر. أصلي على الميت الحاضر أنثى. الله أكبر. ويقرأ الفاتحة. قراءة الفاتحة. Oke, tapi tadi sudah 4 takbirat. 4 kali takbir. Yang ketiga, berdiri bagi orang yang kuasa, yang bisa berdiri itu berdiri. Dan orang tidak bisa, sudah ini seperti syarat. Berarti ini seperti salat fardu. Kalau bisa berdiri, berdiri. Kalau tidak bisa harus pakai kursi, sudah kursi. Al-thalith al-qiyam al-qadar. Al-rabi' qira'atul fatihah. Rukun yang keempat itu membaca surat Al-Fatihah. Madhab Imam Syafi'i bilang Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Mungkin madhab lain bilang baca ayat dari Al-Quran, terserah dari mana, silakan. Kalau tidak salah itu madhab Abu Hanifah. Tapi madhab Imam Syafi'i harus Al-Fatihah. Oke, al-khamis as-salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah takbir kedua. Pada at-takbirati al-thaniyah. Al-Fatihah ba'da al-ula. Al-Fatihah setelah takbir pertama. As-salat ala Nabi setelah takbir yang kedua. Nah, atau sesudahnya. Salat Nabi yang mana? Yang kita tahu di at-tasyahud. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Atau kalau tambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, ini kita kemarin sudah jelasin boleh atau tidak. Tapi salat Nabi yang paling sempurna yang kemarin kita jelasin. Atau yang tadi saya sebut itu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid.
Itu yang apa namanya salawat atau membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling sempurna. Tapi Syekh saya tidak hafal ini semuanya. Tidak mungkin tidak hafal, tapi kalau bilang tidak hafal atau baru muallaf atau ini dia baru hafal Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sudah cukup. Itu yang paling sedikit. Yang paling sedikit. Ya. Yang ke sadis ad-du'a lil mayyit ba'da tsalitsah. Rukun yang keenam itu berdoa untuk mayit sesudah takbir ketiga. Ya, tiga. Berdoa. Itu berdoa umum. Yang kamu hafal bismillah, silakan. Tapi ada doa di sini panjang di madhab Imam Syafi'i mereka biasa pakai doa khusus atau mungkin kita bilang doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat. Kamu hafal yang mana? Saya Syekh belum hafal. Bisa bilang Allahumma ighfir lahu warhamhu aja. Allahumma afihi wa sudah. Saya hafal itu aja. Sudah cukup. Yang penting kamu doa kepada atau untuk mayit. Berdoa untuk mayit yang kamu tadi atau lagi salat. Doanya panjang, pendek, doanya dari Nabi, doanya dari saya. Saya tidak hafal yang riwayat dari Nabi. Saya bisa doa dari saya sendiri aja. Silakan. Silakan, tapi doa untuk mayit. Jangan doa untuk kamu. Ya Allah, ampuni dosa saya. Ya Allah, ini jadi doa untuk kamu sendiri aja. Waktu kamu lihat ini fulan teman saya meninggal, ya Allah saya takut ini ya Allah ya doa untukmu sendiri tidak boleh. Harus doa untuk mayit. Ya Allah ampuni dosanya. Ya Allah angkat derajatnya. Ya Allah. Dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia yang penting doa untuk orang yang mayit. Di sini ada buku atau ada beberapa doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. Ini satu riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukan dari ulama, ini dari Nabi. Itu yang paling afdal. ada doa ringkas Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina ini umum. Allahumma ighfir. Bisa juga. Ada doa yang Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma ij'alhu faratan. Ini kalau anak kecil. Kalau anak kecil ada doa khusus Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma ij'alhu faratan li abawayhi wa salafan wa dhukhran wa a'idhuhu wa i'idatan wa i'tibaran wa syafi'an وثقل به موازينهما وافرغ الصبر على قلوبهما ولا تحرمهما أجره ولا تفتنهما بعده. Ini untuk anak. Ada doa khusus untuk anak. Juga saya tadi seperti tadi tidak kenal. Saya ikut jenazah aja, lihat jenazah ikut aja masuk. Ada doa juga untuk orang yang tidak kalau kita tidak kenal atau tidak tahu ini laki-laki atau perempuan, jadi doanya Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyina 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Itu ada beberapa riwayat doa. Kalau ada yang mau baca, ada buku Al-Adhkar dari Imam An-Nawawi. Itu ada doa jenazah. Ada buku yang namanya siapa itu? Al-Hisnul Hasin Ibnul Jazari untuk atau buku khusus doa-doa yang seperti ini, doa jenazah. Ada buku namanya apa itu? Hisnul Muslim Sa'id bin Wahf Al-Qahtani, Hisnul Muslim juga bisa. Ada berapa buku? Ada Al-Adhkar Ibn Sunni. Ada berapa buku di dalamnya ada doa-doa yang
Jenazah. Juga di sini mungkin saya kirim karena di sini ada doa sama artinya. Nanti saya kirim ke grup. Doa sama artinya dalam bahasa Indonesia. Itu doa. Kapan itu? Setelah apa? Tadi bilang Al-Fatihah setelah takbirah pertama baca Al-Fatihah. Yang kedua salawat atau salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga doa. Doa ini yang panjang. Ada berapa doa? Ada doa pendek. Sesuai yang kamu bisa. Yang kamu hafal. Terus yang keempat itu setelah takbirah rabi'ah itu ada doa lil mayyit ba'da tsalitsah as-sabi' as-salam. Rukun yang ketujuh itu as-salam. Setelah berapa itu? Setelah takbirah yang keempat. Allahu Akbar. Bisa ada doa kecil yang mereka biasa pakai. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti salat biasa. Itu semuanya di dalam berdiri. Tidak boleh duduk atau enggak ada ruku sujud. Oke. Cara mengubur jenazah. Cara mengubur itu fasal yang terakhir juga. Ini tadi fasal apa itu tadi? Fasal mengafani, sekarang mengubur. Mengubur jenazah. Aqalud dafn hufrah. Cara mengubur itu mayit paling sedikit itu dengan memendamnya di dalam lubang galian. Itu yang paling sedikit. Tadi seperti lihat di Gaza banyak, jadi mereka buka lubang aja taruh mereka. Karena tidak bisa atur ratusan orang dalam satu hari. Jadi susah. Itu yang paling sedikit, tapi mereka sudah atur, kasih kafan, kasih itu, kasih ini. Masya Allah, mereka masih kuat. Tapi itu untuk orang yang tidak bisa atau enggak ada yang bisa bantu, tidak boleh kita bilang, atau mungkin bilang ini orang maksiat, kita enggak mau salat, ini orang fasik. Enggak, harus kita menguburkan orang yang meninggal. Itu yang paling sedikit. Yang penting biar tidak keluar bau orang tersebut yang meninggal. Harus tutup. Itu lubangnya besar atau tinggi atau ini terserah. Yang penting tutup biar tidak ganggu orang yang masih hidup. Itu yang paling sedikit. Itu yang paling sedikit. Juga biar tidak ada hayawan bisa makan badan orang meninggal. Harus tutup. Maksudnya tutupnya turun sedikit. Jangan kasih sedikit tanah. Kalau ada anjing atau hayawan yang biasa makan daging itu bisa makan tubuh tersebut, itu tidak boleh, harus dalami sedikit biar tidak ada yang bisa. Wa akmalu itu yang paling sempurna qamah wa bastah. Itu kita sudah tahu di sini di Indonesia mereka ikut qamah wa bastah. Berdiri di dalam maqam tersebut itu sama apa itu tangannya. Di Tarim Hadramut juga sampai mereka pakai tangga karena dalam di bawah itu qamah berdiri sama tangannya ini ke atas. Jadi ini berapa? Hampir 2 meter. Hampir 2 meter. Ini juga di Yaman, di Tarim Hadramut karena basir mudah. Mungkin di sini susah. Kita di kampung kita juga tanahnya seperti di sini. Susah sedikit. Kalau kita mau sampai hampir 2 meter itu kayak waktunya lama.
Jadi mereka tidak ikut sampai seperti tadi. Mereka berdiri aja sudah cukup. Mulai kasih lahat. Qama wa basta. Wa yudha khadduhu ala turab. Harus pipinya itu langsung atas tanah. La ilaha illallah. Wa yajib tawjihu ila al-qiblah. Harus menghadapi qiblah. Tidak boleh taruh kanan kiri atau enggak, harus ada aturan. Ini semuanya lebih afdal kalau kita hadir. Mungkin kita baca di sini pelajaran aja, ilmunya aja. Tapi caranya itu biasa kita di Tarim Hadramut. Mereka waktu kita belajar di Dar Mustafa, mereka itu suruh kita kalau ada jenazah, ada berapa orang pergi bantu orang yang biasa mandiin orang meninggal atau mayit, biar kita tahu bagaimana caranya. Kadang-kadang di buku ya mudah, tapi waktu kamu mau praktik susah. Ini lihat tajwid kita juga. Hukumnya ini idhar, idgham mudah. Ini tebal, tebis mudah, tapi baca tidak bisa. Kadang-kadang di jenazah sama. Harus kamu melakukan ini, harus kamu melakukan ini, tapi kadang-kadang tidak bisa, ini susah. Harus ada berapa orang yang bantu saya. Kadang-kadang tidak berani, kadang-kadang ada seperti kemarin bilang mungkin yang seperti kena kecelakaan masih ada darah juga, mungkin kita bilang ada berapa orang yang kena sakit diare, dia meninggal, masih ada yang keluar. Bagaimana caranya? Kita kadang-kadang baca harus bersihin ini aja, kasih tangan atau usapin atas perutnya. Enggak, tidak cukup satu kali seperti buku. Kadang-kadang butuh sampai 10 kali, 15 kali. Yang penting bersihin. Mereka biasa kita ikut orang yang mandiin, biar kita tahu caranya, mulai siram air dari mana, bagaimana bersihin tidak lihat auratnya, bagaimana bersihin hidungnya, matanya, telinga juga, seluruh badannya, cara yang mudah juga. Orang yang bantu kerjaannya apa, pas apa, biar kita bukan sendiri tapi kayak galak atau keras sama orang yang meninggal. Enggak, harus semuanya dalam cara yang lembut atau yang baik sama orang yang meninggal. Di juga ad-dafn tadi bilang ad-dafn itu mengubur itu sama. Kadang-kadang kita faham, tapi waktu mau praktik susah sedikit, lupa. Kadang-kadang takut. Ada banyak orang, berapa orang yang banyak yang waktu dia masuk ke makam itu bisa terima atau siap-siap terima orang mayit itu, ada yang pinsang karena takut, ada yang apa namanya ini tidak kuat. Apalagi di dalam syariat itu kalau laki-laki, kalau perempuan harus suaminya yang biasa bantu di apa namanya di makamnya. Nah, kadang-kadang suami tidak bisa. Atau kalau perempuan biasa saudaranya yang mahram atau muhrim bilang bahasa Indonesia, yang muhrim, biar tidak boleh pegang badannya orang lain walau dia sudah meninggal. Ini ada berapa hal. Ada berapa orang kalau sudah masuk makam itu mau terima saudaranya atau istrinya atau ibunya tidak kuat. Ada yang pinsang, ada yang nangis, ada yang ini. Jadi tidak bisa harus belajar syarahnya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi di sini bilang apa? Panjang terlalu ke atas. Kira-kira 2 meter ya seperti tadi. Harus taruh bibi mayit itu harus diletakkan di atas tanah dan wajib hadapkan kiblat.
ke arah kiblat. Nasallallahu salam al-afiyah. Allah yaghfir lana wa yarhamna. Nasallallahu an yaj'al al-qabr rawdah min riyad al-jannah. Itu seperti tadi cerita Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu sementara aja. Di dalam makam itu sementara. 2 hari, 3 hari sudah mulai, badannya sudah mulai hilang, rosak. Ya. Tapi amal kamu yang bisa jadikan makam atau kubur tersebut seperti kebun di surga juga bisa jadi naudzubillah tempat dari neraka. Itu dari sekarang kita siap-siap. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam 1 hari lihat 1 orang, mereka turunin 1 orang ke makamnya, nangis. Mereka bilang, wahai Abu Bakar Siddiq, kamu teman sahabat Rasulullah yang paling mulia, yang Rasulullah cinta kepadamu, atau kamu paling dekat kepada Nabi? Dia bilang, ya betul, tapi ini awal manazil al-akhirah, itu tempat yang pertama dari akhirat. Kalau kita melewati, maksudnya bisa jawab sama munkar nakir, yang lain mudah. Kalau kita di sini kalah, tidak bisa melewati, yang berikutnya semuanya susah. Jadi wal qabru imma rawdatun na'ima na'am wa illa hufratun jahima. Qala Rasul al qabru imma rawdatun min riyadil jannah. Rawdah itu namanya apa bahasa Indonesia? Riyadil jannah, rawdah. Saya sudah pernah baca dalam bahasa Indonesia tapi lupa. Rawdah itu kebun ya, kebun atau enggak kebun, atau namanya apa bahasa Indonesia? Siapa yang bantu? Raudhah itu apa bahasa Indonesia? Saya lupa. Dari surga. Taman, ya taman juga. Ah? Taman. Taman, Syekh. Ya, taman dari surga juga. Nasallallahu an yaj'ala quburana raudhah min riyadil jannah. Itu bacaan Al-Quran, kalau kita istiqamah baca Al-Quran bisa jadi taman dari surga. Kalau kita banyak qiyamul lail atau salat bisa jadi taman dari surga. Sedekah juga bisa jadi taman. Itu alhamdulillah ada banyak hal yang kita kalau kita melakukan dalam keadaan ikhlas bisa makam kita jadi taman. Tapi kalau tidak atau tidak perhatian, mungkin kita bilang kurang semuanya. Nasallallahu alaihi. Apalagi kalau lawannya ikut lawannya jadi ahli maksiat, langsung dia dari situ tidak bisa jawab munkar nakir. Insyaallah minggu depan kalau masih ada ya kan, saya tidak bisa ketemu lagi di minggu depan karena minggu depan 29 masih bisa ketemu. Setelahnya Ramadan sudah masuk. Nasallallahu an yaj'alna wa iyyakum min ahli al-yaqin, ahli al-ma'rifah. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.